Kemarin kita sudah belajar tentang membuat kesepakatan kelas. Kalian sudah mengajukan usul, sudah mengajukan pendapat. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kesepakatan kelas kemarin kita apa? Ada yang ingat nggak? Apa? Tidak boleh makan di kelas, betul. Apalagi? Tidak berantem. Tidak boleh berantem, apalagi? Tidak memainkan lampu, apalagi? Tidak boleh naik. Tidak boleh merusak barang di kelas, Fakih. Tidak boleh naik meja. Nah, itu contoh kesepakatan kelas. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kata-katanya harus kata-kata yang baik, yang positif. Jangan berantem. Kita rubah jadi apa? Rukun. Iya, rukun sesama teman. Jangan makan di kelas. Disuruh ya kita. Kalau nggak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Berarti Makan di luar. iya, makan saat istirahat. Apalagi tidak boleh mainkan lampu. Ayo rubah menjadi apa keyakinan kelas kita? Iya, hematlah listrik. Nah, berarti udah bisa. Ada lagi nggak keyakinan yang lain? Contoh lain apa? Dilarang merusak barang milik orang lain. Iya, berarti apa? Jagalah barang-barang milik sendiri dan milik orang lain. Oke, jadi hari ini kita tulis dulu keyakinan kelas, kita tulis, kemudian kita akan tempel. Setelah ditempel, kalian harus tanda tangan. Buat apa tanda tangan? Menyatakan persetujuan. Karena keyakinan kelas bukan ibu guru yang buat. Ya, yang membuat siapa? Kita semua sama-sama berarti sama-sama harus mematuhi. Understood? Yes. Let's start it. Lagi Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah mengenai restitusi. Tadi sudah dijabarkan apa itu, siapa itu menjadi penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian pemantau dulu, yang terakhir manajer. Di sini mana yang cenderung atau akan lebih baik untuk seorang guru lakukan? Posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer, pemantau. Yang akan menjadi lebih baik bagi anak-anak adalah dengan posisi manajer, ya, karena di sana kita tidak melihat sebagai kesalahan itu akan selamanya menjadi sebuah kesalahan. Kalau dia salah, selamanya dia salah. Restitusi adalah menciptakan suatu kondisi untuk murid kita memperbaiki kesalahan mereka sendiri dan mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau seseorang berbuat, terutama murid kita melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus segera menyadari kesalahannya. Kita menggali motivasi intrinsiknya, ya, sehingga dia sadar kembali. Kemudian dia akan kembali lagi, kita kembalikan kepada kelompoknya, kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan kita. Untuk anak yang bersalah, dia harus belajar bagaimana dia bisa, bukan menebus seperti itu, tapi menyadari kesalahannya tersebut. Yang kedua, dia memperbaiki hubungan. Segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang tidak sesuai bisa kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah berupa tawaran. Kita memberikan tawaran kepada tersebut yang sudah bersalah tadi. Jadi bukan merupakan sebuah paksaan. Berikut, restitusi juga menuntun orang untuk melihat ke dalam dirinya. Ya, setiap manusia pada hakikatnya baik ya Bapak Ibu. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan tadi kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan tersebut. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7 adalah restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan,
restitusi berfokus kepada solusinya, dan yang terakhir kita berusaha mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan catatan dengan karakter yang lebih baik. Ada segitiga restitusi. Apa saja itu? Ini ada segitiga restitusi, ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kadang kita lupa, kita menyuruh anak, kita lupa apakah diri kita sudah mencontohkan yang baik. Kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau keyakinan kelas yang sudah sama-sama disepakati. Karena anak juga berproses, tidak ada perubahan yang semudah membalikan telapak tangan. Jangan berhenti hanya karena anak ini terlalu sering melakukan kesalahan sehingga kita stop gitu. Itu juga jangan sampai begitu. Ini adalah intisari dari disiplin positif. Apa yang tidak bisa, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang ketiga, win-win solution. Kalau kita deal sama siswa, tidak ada kalah, tidak ada menang, tapi dua-duanya harus menang. Keempat, realitas kebutuhan kita berbeda, sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Bersama Ibu Guru yang bernama Bu Ning. Silahkan Ibu Guru. Lucy, karena Ibu berbicara dengan Lucy sebentar? Tadi Bu Guru melihat ada kejadian ya yang tidak seperti biasanya Ibu lihat ya. Biasanya Lucy itu kan tertib, ya, kemudian ampang deh. Tadi Bu Guru melihat sesuatu ya. Bisa diceritakan Lucy? Oh iya, saya kok lupa ya. Tadi sih saya masuk kelas, lalu tadi teman-teman pada main sendiri ya, saya kan sendiri ambil pensil, saya gambar itu Bu di tembok. Coret-coret tembok Bu. Aku yakin bahwa Lucy melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Boleh Ibu tahu alasannya? Ya udah, kebiasaan Bu, pengen keren-keren aja di mana aja. Oh, berarti kreatif ya. Alhamdulillah boleh ya. Lucy bisa menyalurkan kreativitas itu dengan hal yang berbeda. Sekarang kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Siap. Ada yang sudah terpapar di sana ya Kak? Kira-kira keyakinan mana ya? Oh, menjaga kebersihan Bu. Menjaga kebersihan kelas. Ya, itu Lucy tahu ya. Berarti setelah ini kira-kira apa yang akan Lucy lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya nggak akan coret tembok lagi. Yang kedua, saya akan bawa buku gambar sendiri Bu. Kalau coret saya bikin gambar saja. Kapan kira-kira Lucy mau memperbaiki kesalahannya? Dari mulai sekarang hari ini. Kalau lihat dari kasus tadi, apa kebutuhan dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi, yang belum didapatkan oleh Pak Luki tadi? Kebebasan, apalagi kesenangan. Tadi dia bilang saya tenang aja Bu. Jadi dia ada kebutuhan kesenangan yang belum tersalurkan. Posisi apa yang dipegang oleh Ibu Guru tadi? Kita lihat. Jadi sebenarnya tadi kalau pemantau memang betul sama-sama nada suara kita memang formal. Ketika dia memberikan ini apa sih kamu kira-kira yang mau diingin, nah itu kan dia udah memberikan feedback ya, maksud itu awal guru itu memberikan sikap pemantauan, tapi namun ketika terakhir dia barulah menunjukkan bahwa guru itu memberikan suatu kemanajerannya karena instruknya dia tadi itu udah muncul, motivasinya untuk memperbaiki dirinya itu udah muncul gitu, karena kesadaran dari dia ketika dinyatakan ya udah besok bagaimana kalau menurut kami, nah itu Kita sedang belajar budaya positif. ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan juga harus Positif. positif. Jadi kata jangan, tidak itu kita alihkan. Kalau dia jangan lari, berarti kamu disuruh apa nak? Jangan lari. Iya. Pada gurunya, jadi kita harus menguatkan karakter si anak sehingga anak itu keluar dari dari dirinya sendiri itu bahwa dia ada tekad untuk berubah, bahwa dia tidak akan mengulangi. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dia nih tadi. Oh dia pengen senang-senang. Oke, kalau mau senang-senang bisa, tapi kita juga harus tahu bahwa kita memposisikan diri kita bersama orang lain, bukan untuk dirinya
sendiri. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, segala sesuatu yang menjadi teori tidak akan berhasil Iya. kalau kita juga tidak mempraktekkan dan kita tidak juga menganalisa, supaya kita bisa selalu bertumbuh, berkembang menjadi guru-guru yang lebih baik, menjadi panutan buat guru kita, buat murid kita, menjadi contoh buat sekeliling kita positif. Pokoknya budaya positif ini harus menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Intinya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan, yang teman-teman kami sampaikan juga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.